Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ini aku balik lagi dalam pekerjaan Excel untuk memenuhi UTS-ku dalam mata kuliah Keputusan Pemodelan Global Bisnis. Semoga dalam pekerjaan Excel ini kalian mengerti dan bisa diserap dan bisa dikuasai kalian semua. Nah, lalu kita ke soalnya. Nah, di soalnya ini kan bahasa Inggris, maka kita translate ke bahasa Indonesia biar dimengerti semuanya. Nah, di soalnya itu perusahaan fabrikasi harus mengganti mesin widgetnya dan mengevaluasi kemampuan dua mesin yang tersedia. Mesin A akan membebani perusahaan $75.000 dalam biaya tetap untuk tahun pertama. Setiap widget yang diproduksi menggunakan mesin A akan memiliki biaya variabel sebesar $16. Dan untuk mesin B akan memiliki biaya tetap tahun pertama sebesar $62.000 dan widget yang dibuat pada mesin ini akan memiliki biaya variabel sebesar $20. Nah, untuk mesin A akan memiliki kapasitas untuk membuat 18.000 widget per tahun. Kira-kira 2 kali lipat kapasitas untuk mesin B. Nah, lalu yang di soal untuk kita ketahui itu kan ada A, B, dan C. Nah, untuk A itu jika si widget ini dijual sebesar $28 untuk per mesinnya, maka BEP-nya itu berapa sih? BEP-nya, break even point. Nah, maka untuk selling price per unitnya kita tulis $28 untuk mesin A maupun mesin B. Karena kan sama-sama selling price-nya itu 28 di soal yang A. Lalu fixed cost-nya ini kita tulis untuk mesin A nih. Mesin A memiliki wood cost atau di bahasa Indonesianya itu mesin A akan membebani sebuah perusahaan $75.000 dalam biaya tetap di tahun pertama. Maka kita tulis di mesin A sebesar $75.000. Nah, untuk mesin B kita tulis $62.000. Untuk variabel cost per unitnya, untuk di mesin A kita tulis atau kita ketik sebesar $16. Nah, untuk di mesin B sebesar $20. Nah, karena si number of units-nya belum diketahui karena di A ini diminta berapa sih BEP-nya. Nah, BEP-nya itu merupakan si number of unit. Jadi units. Nah, jadi kita kosongin. Kita kosongin dulu karena akan diketahui jumlah si number of unit ini setelah kita selesai mengerjakan dari semua perhitungan dari total revenue, fixed cost, lalu total variable cost, total cost, dan profit. Oke. Nah, untuk total revenue, perhitungannya gimana sih? Dia diketahui dari sama dengan selling price nih, selling price per unit nih, di D12, dikali dengan si number of unit. Karena kosong, kita biarin dulu, lalu kita enter. Karena kan belum diketahui, jadi kosong, ya kan? Lalu, fixed cost-nya ini udah diketahui nih. Ya kan, $75.000 sama dengan di D13. Lalu enter. Untuk si total variable cost-nya ini diketahui dari variable cost per unit dikali dengan si number of unit. Enter. Ya kan? Terus untuk total cost diketahui dari fixed cost dikurang bukan dikurang tetapi ditambah dengan si total variable cost. Lalu enter. Nah, untuk profit diketahui dari si total revenue baru dikurang dengan si total cost. Lalu enter.
Nah, untuk mesin B juga berlaku. Jadi kalian bisa ditulis ulang rumusnya seperti satu-satu kayak begini. Atau kalian bisa kalian blok, lalu kalian drag nih kotak kecil ini nih, kotak kecil di pojok kanan bawah, drag ke kanan. Nanti bahkan rumusnya sama. Nah, lalu untuk mencari si number of unitnya ini di mana sih, dari gimana gitu, biar bisa dapat jumlahnya. Nah, lalu kita ke data nih, ke data nih. Kalau misalkan kalian dari home, kalian pencet ke data di toolbarnya. Lalu kalian ke what if analysis nih di sini nih, ya kan? Lalu kita ke goal seek. Nah, habis goal seek, nah ini set cell-nya itu kita ke profit, ya kan? Lalu to value-nya kita kosongin aja karena kan nggak ada di soal value itu di berapa. Nah, untuk lalu ke by changing cell-nya kita pilih ke D15. Lalu enter, lalu kita oke. Nah, otomatis tuh kehitung sendiri. Nah, lalu kita oke. Lalu begitu pula juga ke mesin B. Kita ke what if analysis, lalu ke goal seek, lalu set cell-nya itu kita ke ke E20. Lalu enter, to value-nya kita kosongin. Lalu by changing cell-nya kita klik di E15. Lalu enter, lalu oke. Tuh, otomatis kehitung. Tuh. Kenapa si profit ini 0? Nih, nggak ada totalnya karena profit ini bergantung sama si BEP-nya ini juga. Nah, kenapa si profit ini kosong atau strip atau 0 gitu di kalian? Karena untuk BEP-nya tersebut, dia itu perusahaannya itu tidak untung maupun tidak rugi. Jadi, profitnya ini kosong gitu. Nah, lalu untuk di unitnya ini, untuk mengetahui BEP-nya ini untuk per unit, jadi ketahui dari si number of unit ini. Maka kita sama dengan, lalu klik si D15. Lalu enter. Nah, untuk si dolar ini diketahui dari si total revenue si 175.000 dolar. Kita klik sama dengan D16, lalu enter. Nah, untuk yang B, kalian tinggal drag aja nih. Kayak yang tadi, caranya sih untuk mengetahui mesin B ini dari mesin A ke mesin B. Nah, kalian drag dari I13 ke I14, lalu kalian lihat di pojok bawah kanan ada kotak kecil, kalian drag ke kanan. Nah, ketemu sama kan hasilnya? Gitu. Lalu selanjutnya kita ke soal B. Yang dimana soal B ini, jika si fabrication company ini mengestimate demand-nya ini 6.500 per unit untuk di tahun berikutnya, maka mana yang dipilih dari kedua mesin ini, apakah yang akan dipilih mesin A atau akan mesin B. Nah, lalu caranya sama seperti yang di sini. Caranya sama. Jadi tetap selling price-nya 28, lalu fixed cost-nya 75 untuk mesin A, variable cost-nya di mesin A itu 16, begitu pula juga di mesin B 28, 62.000 dan 20. Nah, untuk number of units-nya itu kita masukin saja di si 6.500 ini. Kita masukin 6.500. Nah, jadi ketemu hasilnya. Nah, total revenue itu juga dari si selling price dikali number of units, lalu si fixed cost-nya dapat dari fixed cost-nya yang ini, lalu total variabelnya dari si variabel dikali number of units, total cost-nya juga dapat dari fixed cost ditambah total variabel, dan profit-nya itu dapat dari si total revenue ditambah sama total cost. Begitu pula dengan mesin B.
Nah, setelah pengerjaannya semua sudah selesai, kita ketahui nih, mana profit yang rugi sama yang untung. Jadi kita ketahui nih, mesin B ternyata rugi sebesar 10.000, sedangkan mesin A untung 3.000. Jadi kita memilih mesin A untuk dipilih di tahun selanjutnya. Lalu selanjutnya kita ke soal yang C. At level of production at what level of production do the two production machine cost the same. Jadi di mana level produksi ini memiliki produksi total cost dari si mesin A dan B sama, ya kan? Nah, kita dilihat dari si number of unitnya ini. Lalu kita coba nih, mulai 3.000, kita coba-coba aja dulu 3.000 dari si mesin A ini, keuntungan dari profitnya. Coba aja dulu ya. Ya kan kita kan nggak tahu kan, 3.000 kita coba. Ternyata beda 1.000 doang nih, 123 dan 122. Lalu kita ubah 3.100, kita naikin. Ternyata beda di 600 perak doang, yang ini 124.600, yang ini 1.204. 124.000. Lalu kita naikin lagi 3.150. Ternyata beda di 400, ini 125.400, ini 125.000 doang. Lalu kita naikin lagi 3.200. Ternyata masih beda, ini 126.200, ini 126.000. Lalu kita coba di 3.250, 3.250. Dan ternyata hasilnya sama. Berarti untuk memproduksi sebuah mesin yang dimana total cost-nya itu sama antara mesin A dan mesin B, yaitu di level 3.250 dolar. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Lalu kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu soalnya departemen produksi untuk pabrik katup aluminium menjadwalkan pekerjaannya untuk bulan depan. Setiap katup harus melalui 3 mesin terpisah sama proses fabrikasi. Setelah fabrikasi, setiap katup diperiksa oleh manusia yang menghabiskan 15 menit per katup. Ada 525 jam inspeksi yang tersedia untuk bulan ini. Waktu yang dibutuhkan dalam jam oleh setiap menit untuk bekerja pada setiap katup ditunjukkan pada label berikut. Tabel berikut. Nah, jika ditunjukkan adalah jumlah minimum katup yang harus diproduksi untuk bulan dan keuntungan di unit setiap katup, maka tentukan campuran produksi yang optimal untuk pabrik katup untuk memanfaatkan potensi keuntungan sebaik mungkin. Oke. Yang pertama itu dari unit si valve ini kita kosongin karena kan belum diketahui, kan? Nah, lalu untuk si profit ini kita dapat dari mana? Dari si 16 ini nih di dalam tabel ini 16, 12, 13, 18. 8 dolar. Jadi kita tulis di sini 16, lalu 12, 13 sama 8. Kita drag, lalu jangan lupa dikasih currency. Kita hilangin 0, di belakang koma. Lalu dealing mailing rate-nya itu dari si tabel ini. Jadi kita masukin saja 0,4. 0,45, 0,35, and then 0,60, 0,65, 0,65,
52 0,48 1,20 0,60 0,50 0,70. Nah, untuk inspection time-nya itu di sini kan menghabiskan 5 menit per katup. Jadi kan ini per jam, jadi tinggal dibagi aja sama dengan 15 dibagi 60 0,25. Nah, habis itu kita drag aja. Nah, segitu. Lalu untuk si minimum V231 itu di sini 1, jadi kita tulis 1. Lalu untuk minimum V2421, lalu untuk V784 1. Lalu di sini V906 1. Kita hilangin dulu 0, nah, lalu di sini kita pakai rumus yang sama, yaitu sum product. Seperti kayak di nomor 2. Kita drag di sini. Lalu titik koma. Kita drag yang profit. Lalu kita blok nih ini, lalu kita masukin absolute dengan Fn F4. Lalu tutup kurung, enter. Begitu pula juga di sini. Sum product. Kita tarik. Sini. Titik koma. Sini. Jangan lupa dikasih absolute. Lalu tutup kurung. Dan kalau misalkan itu tinggal kita drag. Kok key sih? Not key. Dipindahin ke sini aja. Nah, tinggal enter aja udah. Enter. Di drag deh. Nah, untuk di kolom ini si RHS ini lalu di sini sign. Dan di sini itu LHS. Nah, untuk LHS ini didapat dari mana? 700 dari sini, tabel nih. Nih 700 dari kapasitinya 90, 890, 1200, 525 dari soal nih. Ya kan? Lalu 200 dari sini minimumnya. 250, 600 dan 450. Lalu kita pakai si rumus solver lagi. Kita ke data, lalu solver. Kita nih di set objektifnya ini jangan lupa di ini. Nih di L21. Ya kan? Lalu kita pencet. Nah, lalu kita pakai rumus solver lagi di mana kita ke data, lalu ke solver. Seperti kayak nomor 2, di soalnya penyelesaian di nomor 2. Lalu kita di sini set objeknya di L21. Ya kan, by changing ininya di unit of valve. Lalu add lagi. Sel referensinya ini di L, di kolom L. Dilihat tandanya sama, lalu kita di constraint-nya juga ini. Lalu enter, habis itu add. Lalu di sini juga ditarik untuk yang kedua, tanda yang kedua. Di L juga, lalu tandanya jangan lupa kita ganti jadi lebih besar sama dengan constraint-nya di N27, lalu enter, dan oke. By changing variable cell-nya itu kita pilih yang unit of calculation. Dari
01 is RG yang effort. Oke. Di sini udah klik solve. Nah, di sini kita pilih yang record answer, sensitivity, dan limit. Nah, ketika sudah semua, lalu kita tinggal solve. Nih, kita tinggal solve. Nah, jangan lupa kita klik tiga-tiganya nih, answer, sensitivity, dan limit. Lalu oke. Nah, muncul deh. Kayak seperti nomor 2. Nah, kita pindahin nomor 3 ini ke sini. Lalu jangan lupa kita warnain juga untuk menandakan, oh bahwa ini masih nomor 3. Lalu ini juga. Nah, kalau misalkan itu kita ganti jadi nomor 3. Nah, ketika sudah semua, nih ada answer report begini juga nih. Nah, lalu sensitive report seperti ini, limit report seperti ini, dan di sini juga otomatis keisi. Jadi tinggal kita lebarin aja angkanya. Nah, dipencet aja 2 kali ini di sini nih. Daripada kalian ribet begini nih. Nah, tinggal pencet 2 kali aja nih di sini. Tak. Nah, selesai. Nah, gitu. Nah, setelah nomor 3 selesai, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini, soalnya itu seorang investor ingin menginvestasikan sebagian atau seluruh 12,5 juta dalam portofolio yang teridentifikasi melalui pemberian pinjaman komersial. Jenis investasi, bunga yang diharapkan per tahun, dan persentase maksimal yang diizinkan yang akan dia pertimbangkan menunjukkan pada tabel berikut. Ini tabelnya tersebut seperti ini. Dia ingin setidaknya 35% dari investasinya berada dari instrumen no mortgage dan tidak lebih dari 60% berada di instrumen hasil tinggi atau high risk, yaitu bunga yang diharapkan 78%. Nah, lalu interestnya kita isi nih, ya kan, 7%, 625 ya. 625, 825, 575, 875, lalu sama 9,5. Lalu budgetnya 1, untuk non mortgage 1. Untuk di high yield-nya cuma hanya di satunya itu GML, CSI, sama FT. Lalu untuk di maksimal LML-nya itu 1, lalu maksnya cuma 1, GML 1, BI 1, SI 1, FT 1. Nah, lalu kita pakai rumus sum product di sini. Sum product. Ini bukan rupiah ya, kita ganti ke dolar. Gitu pula juga di sini. Seperti ini, guys. Lalu kita tarik. Kok begini? Lalu kita tarik ke bawah. Gitu. Nah, ketika sudah, lalu kita ke seperti data yang solver. Nah, di sini apa objektifnya, set objektifnya di sini, terus nilai maksimal, changing variabelnya di sini.
demand interest, lalu add. Ini karena ada 2, jadi kita ini 1, itu add. Lalu yang kedua karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita tarik aja begini. Nah, ini tandanya kita ganti lebih dari, lalu constraint-nya kita tarik deh. Lalu enter, lalu oke. Nah, sudah selesai. Jangan lupa ini diganti dengan simplex LP. Kalau sudah, tinggal solve. Nah, kalau sudah, tinggal answer sensitivity limits. Lalu oke. Nah, ketemu deh. Ini udah muncul. Kita pindahkan, lalu kita ubah deh namanya sama ininya, colornya. Selesai. Nah, untuk nomor 7, soalnya itu kan sebuah maskapai penerbangan sedang bersiap untuk mengganti pesawat lamanya dengan 3 gadget baru. Maskapai ini menggunakan 17 pesawat baru untuk melayani rute saat ini. Keputusan mengenai pesawat yang mana akan dibeli harus menyeimbangkan biaya dengan faktor kemampuan, termasuk berikut. Yang pertama itu penerbangan dapat membiayai pembelian hingga 700 juta, lalu 38 juta, dan 27 juta. Dan itu ditaruh di constraint nomor 1, constraint 1. Lalu yang kedua itu yang pertama itu maskapai penerbangan dapat membiayai pembelian 700 juta. Nah, 700 juta itu ditaruh di sini. Nah, lalu yang kedua itu menelan biaya 38 juta, 27 juta, sama 20 juta ditaruh di constraint 1. Ya kan, lalu sepertiga dari pesawat yang dibeli jarak jauh, lalu setidaknya sepertiga dari pesawat yang dibeli jarak jauh. Nah, yang keempat itu pembelian tahunan tidak boleh lebih dari 12 juta. Berarti ditaruh di sini pemeliharaan nih. Kedua. Lalu biaya pemeliharaan itu 800, 600, dan 500. 400, 500, di sini sorry. 500. Nolnya kita hilangin aja. Lalu pertama membawa penumpang 225, 95, dan 800 kita taruh di objective function coefficient. Nah, untuk di sini kita melakukan rumus sum produk lagi. Tarik di sini. Lalu titik 2. Oke, yang values. Kita absolutin. Jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Begitu pula juga seperti yang atas, di constraint nomor 1. Jangan lupa di absolute. Lalu tutup kurung, enter. Nah, tinggal kita drag. Ya kan, nah hasilnya kan sudah ketahuan nih. Ya kan. Nah, lalu kita ke rumus sum produk. Ke solver lagi.
rumus solver. Ya, set objeknya di sini. Lalu kita mencari nilai maksimal. Lalu by changing cells-nya di sini. Nih, di values. Udah. Lalu kita add lagi seperti ini. Ini. Terus tandanya kurang dari, constantnya ini. Lalu enter, habis itu add. Kalau ada 3 macam, ya kita tambahin, kita tambah sampai 3 kali. Lalu yang kedua ini 17 nih. Source reference-nya harus diganti tandanya itu sama dengan, terus constantnya di sini. Lalu habis itu add. Nah, yang terakhir itu ini si F32 sales constantnya harus diganti dengan lebih besar, constantnya itu di H32. Lalu oke. Nah, ketika semua sudah, jangan lupa diganti simplex LP, lalu kita solve. Nah, kita tiga-tiganya dipencet. Lalu oke. Nah, ini udah ketemu deh. Kita pindahin ke sini. Lalu kita ganti deh ininya. Nah, tinggal ganti warnanya. Samain sama yang sebelah. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 8. Lalu selanjutnya kita ke nomor 8. Di soalnya itu, PT Bakri Bakery memproduksi 3 jenis roti kering, yaitu pia, bolu kismis, dan coklat keju dengan keuntungan tiap jenis produk masing-masing 1.150, 1.400, dan 1.600. Setiap minggunya ditetapkan minimum roti 25 unit, lalu 130, dan 55. Nah, ini yang keuntungannya itu yang 1.150, 1.400, dan 1.600. Nah, ini berarti pia itu ada 25 bukan 30. Nah, ini di currency-nya di rupiah. Nah, kita ilangin 0 di belakang komanya. Lalu, proses pembuatan pia memerlukan 4 jam, kismis 2 jam, dan bolu keju, coklat keju 6 jam. Untuk membuat racikan, adonan, dan pengisian roti, waktu yang dimiliki oleh perusahaan 800 jam. Lalu maksimum ovennya 400 jam. Ketenaga kerjaan 1.000 jam. Untuk penyimpanan bolu kismis, pengovenan selama 2 jam. Peracikannya ada 4 jam. Dan penyiapan bahannya 2 jam. Untuk roti coklat 2 jam. 2 jam terus sama 5 jam. Penyiapan bahannya itu dia 2 jam. Lalu di sini kita pakai sum product. Jangan lupa di absolute. Enter. Begitu pula yang lainnya.
Setelah semuanya sudah, ini jangan lupa di currency. Lalu setelah semuanya sudah, kita ke data server lagi. Set objeknya itu di N6. Lalu nilai maksimal, nilai minimal by changing cell-nya. Ini. Lalu add. Kita tarik karena sama ininya. Tandanya, lalu kita drag juga si constraint ini. Lalu kita add. Lalu yang kedua itu yang 25 sampai 55. Tandanya jangan lupa diganti jadi lebih. Lalu constraint-nya di 25 sampai 55 ini. Lalu oke. Jangan lupa diganti simplex LP. Lalu di ini visibility. Oke. Ini kita pindahin. Lalu kita ganti warnanya, jangan lupa. Dan jangan lupa diganti namanya nomor 8. Nah, jadi deh. Sekian dari pekerjaan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, pengerjaan, dan segala macam. Dan segalanya selama proses pembuatan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.